Radhiyallahu anhu, faslun wa idza anasta min nafsika. Nah ini perhatikan betul-betul, Masya Allah, arahan dan bimbingan dari Imamul Haddad. Karena beliau memiliki keistimewaan yang Allah anugerahkan luar biasa. Dari keturunan, dari murid, dari kitab. Maka kitabnya memiliki sir, memiliki rahasia yang tidak ada bedanya dengan kitab Imam Ghazali. Kata-katanya selalu memberikan arahan, selalu membimbing. Ya? Nah, beliau katakan, wa idza anasta min nafsik. Jikalau engkau merasa jinak. Atau dari kalimat unsun bisa jinak atau anasa mana? Enggak tahu. Nih. Wa idza anasta. Dan jika engkau merasa jinak, engkau arti anasa juga di Mukhtar Sihah, anasa alima. Anasa min mana alima, mengetahui. Dari jiwamu ayhal murid apa? Takasulan anit ta'at. Merasa malas dari berbuat ketaatan. Malas untuk bangun malam. Malas untuk apa lagi? Untuk khidmat. Malas untuk melakukan ilmu, mengamalkan ilmu. Wa tathaqulan 'anil khairat, dan tathaqulan merasa berat dari berbuat kebaikan. Faqutha ilaiha, maka giringlah nafsumu itu. Hak di sini yaud ila nafs, muannats majazi. Maka giringlah nafsu tersebut ilaiha kepada taat dan kebaikan bizimamir raja, dengan kendali sifat roja, berharap. Wa huwa an tadhkura laha ma wa'adallahu bihil amilin. Apa itu raja? Yaitu engkau ingat, engkau renungkan, engkau ingat untuk kebaikan, untuk taat, apa yang Allah janjikan dengannya. Mereka yang mengerjakan dengan taatannya minal fawzil azim, berupa keberuntungan yang besar. Lihat tuh. Ya. Kehidupan cuma sementara, tapi hasil yang didapatkan enggak terhitung dengan angka. Kehidupan kita 60-70. Ya kan? Tapi di alam akhirat, di alam barzah, kenikmatan yang Allah nyatakan raudhah min riyadil jannah, taman seperti taman surga. Dan itu harus kita imankan, bahwa ada kehidupan setelah alam dunia. Layaknya apa? Kita tidur. Kita tidur hidup gak? Tuh lihat. Ketika kita tidur, ketika kita melek, kita butuh air untuk minum. Kita butuh konsumsi untuk makan. Kita butuh nafas, udara. Tapi ketika tidur, ya Tulfi, diapain aja, dicelak-celak, tetap aja tidur. Maka al-maut, an-naum akhul maut. Tidur itu saudara kematian. Ya, tidur, Zulfi disuapinin nasi kebuli. Mulutnya nguap gak? Atau ngangak gak mulutnya? Buka gak? Lagi tidur? Enggak. Enggak lagi tidur langsung. Ada begitu? Itu gak tidur namanya. Begitulah orang kematian. Gak butuh yang namanya nasi, gak butuh yang namanya udara, gak butuh yang namanya air. Yang butuh adalah bekal ketika dia berada di atas permukaan bumi. Apa yang dilakukan? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sungguh bekal yang paling baik adalah sifat taqwa. Wa na'imil muqim, dan kenikmatan yang langgeng. Wa rahmati war ridwan wal khulud fi fasihil jinan, dan kekal di fasih, luasnya al-jinan, surga. Wal izzi war rif'ah, dan mulia dan tinggi, wasyaraf, wal makanah, kedudukan yang tinggi itu. Indahu, di sisi Allah, wa inda ibadihi, dan di sisi hamba-hamba Allah. Itu dia. Di alam dunianya dia nikmat lantaran dengan mengamalkan ilmu. Syaraful mu'min, kemuliaan orang mukmin apaan? Qiyamuhu fil lail, bangun dia di malam hari.
Tuh mulianya orang mukmin. Mulianya seorang guru. Mulianya seorang berilmu. Bukan dengan rame-rame tablik akbar dan sebagainya. Bukan dengan pentas-pentas, kagak. Bukan dengan banyaknya pengikut. Tapi mulianya dia lantaran dengan dia bangun di malam hari, berdua hanya kepada Allah, bermunajat pada Allah, meringik kepada Allah, nangis kepada Allah. Itu kemuliaan. Wa idza ahsasta. Nah, ayat. Ahsasta sya'arta, kamu merasa min nafsika, dari jiwamu, mailan ilal mukhalafat, condong kepada mukhalafat, ya, artinya larangan-larangan, condong kepada larangan-larangan, au iltifatan, atau menoleh ila sayiat, kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Faruddaha, maka balikanlah nafsumu anha, dari itu semua mukhalafat sayiat, bisotil khuf, dengan pecutan sifat rasa takut. Apa itu pecutan sifat rasa takut? Huwa an tudzakkiraha, bahwasanya kamu mengingatnya atau memberikan peringatan, memperingatinya. Tudzakkiraha, memperingatinya. Wa ta'idhaha, dan menasehatinya. Bima tawa'adallahu bihi man asah minal hawan wal wabal, dengan apa yang Allah ancam dengannya orang yang bermaksiat kepada Allah, berupa kehinaan, wal wabal, dan kerendahan, wal khizi, kehinaan, wan nakal, dan siksaan, wat tardi, dan pengusiran, wal hirman, pencegahan segala apapun, was-saghar wal khusran, dan kerendahan, saghar wal khusran, dan kerugian. Lihat tuh, mereka yang bermaksiat pada Allah, hidupnya nggak enak. Kalaupun nikmat, itu sebenarnya bukan nikmat, tapi nikmat bil qaf, Allah ulurkan, ya. Hartanya berlimpah ruah, tapi nggak ada silaturahim. Harta berlimpah ruah bukan semakin dekat pada Allah, tapi semakin berpaling dan membangkang pada Allah. Itu kan nikmat, tapi nikmat. Itu dia. Wa iyyaka wal wuquf fi ma waqa fihi ba'd asy-syatihin min al-istihanati bi sya'nil jannah wan nar. Wa iyyaka ihdhar, hati-hatilah kamu. Wuquf fi ma, terjerumus pada apa-apa, waqa fi ba'd asy-syatihin. Waqa fi, melontarkan di dalamnya sebagian syatihin, orang-orang yang jauh dari agama. Ya, orang-orang yang remehkan agama Islam. Kerjaannya menjatuhkan citra dari agama Islam. Nah, kerjaan itu syatihin itu namanya. Minal istihana, berupa penghinaan, bisya'nil jannah wan nar, dengan keadaan surga dan neraka. Wa azima azamallah wa rasuluh, agungkanlah apa yang Allah agungkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agungkannya. Wa amalillah, beramal karena untuk Allah. Li'annahu rabbuk, karena Allah Tuhanmu. Wa anta abduh, sedangkan kamu hamba Allah. Was'alhu an yudkhilakal jannatahu, dan mintalah kepada Allah agar Allah memasukkan kamu akan surganya. Wa yu'idzaka min narihi bifadlihi wa rahmatih, dan berlindunglah kepada Allah dari neraka dengan keutamaan dan kasih sayang Allah. Nah, perhatikan. Wa in qala laka syaitan, kalau membisiki kamu syaitan. La'anallah, apa yang syaitan bisikan? Innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka, Allah subhanahu wa ta'ala kaya dari kamu. Wa an amalika, dan dari perbuatanmu. Innallaha ghaniyun anil alamin, Allah kaya. Kalau syaitan bisikin, ya Fit, bisikin Hafid nih. Syaitan bisikin kita. Syaitan membisikin kita dengan menyatakan, Allah tuh nggak butuh kamu. Allah nggak butuh kamu sholat subuh. Allah nggak butuh kamu berjamaah. Allah nggak butuh kamu menjaga syariatnya. Tuh banyak berbicara begitu. Ada syaitan yang berwujud manusia begitu ngomong. Ngapain?
Toh Allah yang punya, Allah yang menjaga. Nah lihat, Imam Al-Haddad berikan jawaban. Ada kalau syaitan atau syayatil ins, syaitan manusia ngomong begitu. Udah nggak usah kamu bela syariat Allah. Ya, kalau diinjek Quran, udah diam aja. Allah kan kaya, nggak perlu, nggak butuh kamu. Lihat. Wala tanfa'uhu ta'atuk, enggak bermanfaat pada Allah taat kamu. Wala tadurruhu ma'siyatuk, dan tidak membahayakan Allah maksiat kamu. Nah, tuh lihat bisikan syaitan begitu. Nah, kita yang awam, yang jahil, yang jauh dari agama, yang segala sesuatu dengan nafsu, kalau mikir begitu bisa benerin juga kan? Bener juga. Ngapain aneh berbuat baik? Toh Allah dengan taat aneh nggak bakal tinggi karena Allah kemuliaannya nggak ada, nggak bakal bertambah dengan amal makhluk. Toh juga dengan maksiat Allah nggak bakal rendah dengan maksiat makhluk. Nah ini dia. Ini bisikan-bisikan syaitan. Baik bisikan atau suara dari syayatin manusia. Apa yang dijawab? Faqullahu sadaqta. Maka jawablah kepada syaitan itu, benar engkau, betul. Walakin, akan tapi, ana faqirun ila fadlillah. Betul Allah kaya, tapi aku miskin kepada rahmat keutamaan Allah. Ana butuh. Benar Allah kaya, tapi ana butuh kepada rahmat dan keutamaan Allah. Wa ilal amali saleh, dan di dalam menuju amal yang sah, ana butuh, ana fakir. Wa ta'atan fa'uni, emang taat nggak bermanfaat pada Allah, tapi taat bermanfaat kepadaku. Ya, taat membuat aku manfaat. Hatiku semakin kuat, imanku semakin tinggi. Tuh dia. Mengamalkan sunnah Nabi, semuanya kesehatan. Tuh lihat, pagi bangun, mengerjakan kebaikan, terus bekerja dan sebagainya. Betul, Allah nggak butuh kepada taatku, tapi aku butuh kepada taat yang kulakukan. Wal maksiat tadurruni, betul maksiat nggak berbahaya pada Allah, tapi maksiat membahayakan aku. Minum khamr itu membahayakan, itu maksiat. Minum khamr membahayakan diriku, membahayakan kesehatanku. Ngerokok membahayakan diriku, maksiat. Berzina na'udzubillah membahayakan diriku. Apapun yang berkaitan dengan nawahi larangan, itu semua membahayakan aku. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Durhaka sama orang tua maksiat gak? Maksiat, berbahaya kepadaku. Karena sifat ancaman itu akan dipercepat di alam dunia sebelum apa yang Allah tangguhkan di akhirat. Wa bidzalika akhbarani rabbi, demikianlah beritahukanku Allah fi kitabihil aziz, kepada di dalam kitab yang mulia Al-Qur'an, wa ala lisan Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala laka kam berapa? Lagi akhir. Fa in qala laka. Nah, udah kan begitu. Syaitan nggak berhenti dari ucapan itu, nanya lagi. Kalau seandainya dia berkata padamu, in kunta sa'idan indallah. Nah, kalau itu apa? Kalau engkau itu di alam azal sebelum dilahirkan engkau termasuk orang yang bahagia di sisi Allah, fa innaka la mahalata tasirul jannah. Maka mau tidak mau, la mahalata, mau tidak mau, tasirul jannah, engkau menjadi penghuni surga. Bakal engkau menjadi penghuni surga. Sawan kunta ta'ian aw asian. Tuh, bisikan syaitan begitu. Sama halnya engkau bertaat pada Allah atau engkau bermaksiat pada Allah. Kan udah ditakdirkan kau di alam azal menjadi penghuni surga, menjadi orang yang bahagia. Kalau begitu pasti kau bakal masuk surga. Sama halnya engkau taat di alam dunia atau maksiat. Wa in kunta syaqiyan, kalau engkau lacur indahu, ya, engkau lacur di sisinya, fasawfa tasiru ilan nar,
pasti engkau akan menjadi penghuni neraka. Wa in kunta muti'an, sekalipun kamu taat. Nah, apa jawabannya? Fala taltafit laqaulihi. Jangan engkau menoleh kepada ucapan syaitan. Jangan. Kenapa? Wa dzalika li anna amra sabiqah ghaibun. Oleh karena perkara sabiqah yang dahulu di alam azal itu gaib. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Siapa yang tahu Dulfi? Davi. Siapa yang tahu Davi? Termasuk orang bahagia. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Kita sendiri gak ada yang tahu. Ya? Kita sendiri gak ada yang tahu. Di antara kita gak ada yang tahu. Siapa kita termasuk orang bahagia atau naudzubillah Allah jauhkan kita orang yang lacur, orang yang rugi. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Nah, perkara itu suatu hal yang gaib, ya Lutfi, yang abstrak, nggak diketahui orang. La yatli alaihi illallah, tidak memperhatikan demikian, tidak mengetahui demikian melainkan Allah. Walaysa li ahlil khalqi fi syai', tidaklah pada seorang dari makhluk itu di dalamnya sesuatu khobar info, nggak ada yang tahu, ya. Seperti Bal'am bin Ba'awra. Ba'awra tuh, Bal'am bin Ba'awra. Orang yang mustajabud dakwah. Doanya kontan. Allah gabulkan. Zulfi minta kado. Ya. Minta apa aja dikasih. Tuh minta Allah langsung. Tapi meninggal su'ul khatimah. Keluar dari mulutnya, na'udzubillah, lidah seperti kalb. Seperti biasa. Karena sumpahin Nabi Allah Musa alaihissalam. Padahal doanya gobul. Berarti orang soleh gak? Wah, kalau kita katakan wali dia. Tapi meninggalnya su'ul khatimah. Lihat Bal'am bin Ba'awra. Siapa yang bisa tahu? Dari di alam. Nggak ada yang tahu. Nah, itu Imam Haddad katakan. Nah, dilanjutkan lagi. Wa ta'a adalu dalil ala sabiqati sa'adah. Sedangkan taat itu petunjuk yang paling menunjuki ala sabiqati sa'adah, atas info kebahagiaan seseorang. Berarti apa? Ketika seseorang melakukan taat terus dia berjalan. Melakukan taat berarti menunjukkan dia ini orang yang bakal meninggal husnul khatimah. Ya. Tadi udah cari belum? Fawaidnya. Itu ada kata tuh lupa Ustaz. Ya. Ada kata Umar bin Abdurrahman al-Attas. Berarti bagus banget. Artinya ilzam. Lazimkan. Pada satu keadaan yang kamu bakal tahu ini bakal baik, lazimkan. Maka disitulah menunjukkan bakal kamu meninggal husnul khatimah. Kalau orang pagi, siang, sore, malamnya ibadah. Lalu apa? Menggiring manusia kebaikan supaya duduk di pengajian. Ya. Husnudzon kepada sesama muslim. Berbuat sangka baik kepada orang. Ngajarin biar baik sama orang. Tuh. Terus nggak ada rasa dengki, rasa iri kepada tetangga dan sebagainya. Dia bisa bangun malam, dia bisa berpuasa, dia bisa bersodakoh, dan sebagainya. Setiap hari begitu. Berarti menunjukkan ini dalil yang kuat ketika dia meninggal husnul khatimah. Makanya para ulama tauhid mengambil gambaran gini, Davi, dengerin, Ustaz. Davi lagi jalan. Tiba-tiba kesandung atau kepleset, ada kulit pisang. Licin gak kulit pisang? Jatuh. Kira-kira gimana jatuh? Bakal mati gak? Bakal meninggal gak? Kebanyakan orang gimana itu? Kalau lagi jalan, kesandung, kepleset dengan kulit pisang, Fahri. Orang langsung mati gak tuh biasanya? Enggak kan? Cuma apa? Jatuh doang, paling lecet doang kan? Ya kan? Lecet, mamar doang, sudah. Begitu doang kan? Nggak dihukum kan dia meninggal kan? Jarang. Mungkin 100 orang yang kepleset, paling cuma 1.
Benar kan? Nah, itu jarang. Nah, itu di barat begitu. Orang yang melakukan kebaikan jarang meninggalnya su'ul khatimah. Tapi sebaliknya, gunung, apa gunung itu? Gunung Salak, terbang bebas dari atas sampai ke bawah. Gimana tuh kira-kira? Orang bakal pas jatuh jalan lagi atau langsung mati? Banyak kan? Udah, Allah yarham. Dari atas atau dari Monas, kalau di Jakarta Monas tinggi, turun langsung ke bawah, dia terbang bebas, jatuh langsung, masya Allah, jadi martabak itu. Tuh, biasanya orang yang begitu 100 orang paling cuma 1 yang hidup, 99 bakal meninggal. Dari Allah, tuh dia jatuh dari atas gunung. Wah. Nah, itu dia begitu. Orang ngelakuin maksiat terus meninggal, jarang meninggalnya husnul khotimah. Nggak sholat 5 waktu, buruk sangka sama orang, berbuat buruk sama tetangga, durhaka sama orang tua, putusin silaturahim, ya kan? Begitu. Mencela agama. Yang meninggal seperti itu, maka dalilnya yang kuat adalah karena maksiat yang dilakukan, jarang meninggalnya husnul. Nah, itu dia. Wa ma bainal muti wa bainal jannah ilan yamut ala ta'atih. Dan apa yang terjadi di antara orang yang bertaat dan di antara surga, melainkan bahwa dia meninggal atas ketaatan. Udah, penghalang dia di antara surga dan kematian dia adalah taatnya. Wal maksiyah dalil ala sabiqati syaqa. Sedangkan maksiat itu dalil yang paling menunjuki atas dahulunya kelacuran, kerugian, meninggal dalam keadaan naudzubillah su'ul khatimah. Wa bainal ma'asi wa bainan nar ila yamut ala ma'siyatih. Dan tidaklah, di sini nafiyah, tidaklah di antara orang yang bermaksiat dan di antara neraka, melainkan ketika dia meninggal atas maksiat pada Allah. Jadi apa? Tidak ada penghalang antara neraka dengan diri dia kematian, melainkan ketika dia berbuat Faslun wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna